Azuki nih mau bikin apa sih? Sebenarnya dia tujuannya apa sih bikin ginian tuh? Yes. Nge-vape dulu biar enjoy. Balik lagi ke Ngalus episode 8. Ngobrol asik soal Fulus. Kemarin kita udah bahas tentang NFT. Yep. Sekarang kita bahas NFT yang terakhir disebut. Apa? Azuki ya. Iya. Jadi Azuki ini salah satu NFT. Yep. Nama dari NFT-nya. Jadi dia punya beberapa collections yang non fungible tadi kemarin. Non fungible berarti tidak bisa ditiru alias dia unik, Yep. ya kan? Yoi. Nah, kenalan dulu kali ya. Ini kan lu kayaknya Azuki Pride gitu kan? Yoi. Stiker MacBook-nya di Azuki-in. Sepatu merah putih kan? Yoi. Gue seneng banget sama Azuki. The best lah. Jaket Favorit Azuki lu gua lah. punya ya? Punya. Berapaan tuh harga jaketnya? Azuki timnya sih bilang costnya sih around $3,000 ya. Pernah kejual Apa di tuh sebiji $3,000? $3,000. Sebiji? Satu biji. 50 juta? Mm-mm. Weh gila lu. Louis Vuitton gitu. Yes. Dan itu di eBay kayaknya kejual di atas itu deh. Gila Sempet lu. second handnya. Ya. Yang lu beli berapa? Gue karena hold di Azuki Dapat gratis. dapat gratis. Gitu. Boh. Nah itu one of the utility of holding NFT tokens ya. Tergantung collections. Biasanya ada collections apapun itu yang ngasih utility-nya satu free jackets, free hoodies, free fanny packs, Dapat gratis jaket 50 juta. tas. Ya. NFT-nya berapa? Azuki gue gak tahu ya floor-nya berapa sekarang. Waktu itu gue sih masuknya di around 8-10 ETH. Dan per Azuki-nya per ETH-nya waktu itu kayaknya harganya masih di ya sekarang juga sih di 2.000 3.000 lah. 3.000 kali 10 ya 30.000 round 30.000 berapa rupiah? 400 lah. 500 juta. 500 Ya juta, satu 400 juta. mobil lah. Wih, lu dapat jaket gratis 50 jutaan. Louis Vuitton kayaknya kalah. Iya. Oke, apa itu Azuki, brother? Oke. Tadi seperti yang lu sebutin Azuki one of the PFP collection 10.000 collection. PFP, profile Ya, picture. profile picture. DP Instagram lu, DP Twitter lu itu ya? Yes. Tampilin lu. Itu terus dia fokusnya niche-nya itu ke anime sih. Web3 Anime. Yes, Web3 Gue guru bahasa Jadi- Jepang, gak boleh bilang anime. Iya, anime, sorry. Oke. Ya para wiboos harusnya ya. Yes. Marketnya ke sana lah kan. Yes. Nah, Azuki ini siapa yang punya, bro? Oke. Dia masih berpendapatan gak? Dia ada timnya kan? Tadi kan lu bilang Mind Blown punya tim. Azuki ini punya tim dong? Punya tim. Gue sebenarnya nggak terlalu hafal banget semuanya. Cuman gue sebutin satu persatu ya. Yang gue tahu sih Zagabon ya. Zagabon. Gue udah mutualan. Mutualan. Lu Saling Zagabon follow di itu Twitter doang padahal. siapanya? Zagabon the founder. The Founder creator. Azuki-nya lu mutualan sama dia? Di Twitter. Dia follow every Azuki PFP holder sih. Oh gitu. Lumayan ya yang aktif. Gue di follow gak? Harusnya ya. Ini dia tim baru, garden baru ya. Gue baru beli, bro. Ya, interaktif ya bisa lah. Oke. Gue sebutin aja satu persatu ya. Ini gue udah buka juga nih tim. Ya. Ada Zagabon. Zagabon itu the main human being behind the Azuki projects. Dia identitasnya sempat revealed. Awalnya sih nggak revealed ya. Mukanya kelihatan maksudnya? Iya sekarang udah revealed, udah dox lah. Oke. Gitu. Sebelumnya belum. Nah dia revealed. Doxing ya berarti ya? Doxing saat Azuki's NYC event. Waktu itu. Dan orang-orang yang bisa, nah itu lu hold di Azuki, lu juga bisa punya pass untuk masuk ke event-event yang created by Azuki team for free gitu. Dan itu isinya. Berarti gue bisa ikut? Gue kan udah beli nih. Yes, lu punya Azuki, lu Mantap. punya pass untuk yang next event-eventnya Azuki lah. Dan itu mereka create event every year ya, selalu ada gitu. Dan sekarang kalau nggak salah next di Tokyo kayak this year. Loh, Maret gue ke Jepang, bro. Datang lah April. Kapan? Ya April lagi udah pulang gue. Pergi lagi. Ya itulah. Tapi Oke. ntar lu cek di situsnya Ya. azuki.com aja untuk event atau lu follow Twitternya Azuki @Azuki. Oke. Di situ juga bakal di share lah. Oke. Gitu. Terus Lanjut. co-foundernya ada Hoshi Boy. Dia salah satu lulusan Y Combinators ya. Wih,
Yep. Wih, Dia keren dong bro. Yoi, Hoshibo itu dia yang ngedesain all Azuki ecosystem. Buat yang nggak tahu, Y Combinator itu salah satu inkubator, bukan salah satu, itu the best inkubator yang ada di muka bumi, salah satu. Ya, Yes. salah satu the best yang ada di Amerika. Yeah. Kalau lu kenal sama Altman, OpenAI, Ya, yang bikin Doi. ChatGPT. Ya Doi adalah Doi Y Combinator. lulusan Y Combinator. Yap. Terus ada 2PM Flow, dia ex Google engineer dan juga Y Combinator alumni. Ya, teman-temannya si gila. Hoshibo inilah. Itu co-foundernya juga. Terus another co-founder ada Location TBA, namanya Location TBA, nice name. Dia ex Facebook engineer, ex Meta engineer. Wih. Dan dia yang engineer yang nge-build Azuki ecosystem, semua devs-nya itu dia, dan bahkan dia yang ngebuat ERC 721A. Apa itu ERC? Nah, itu salah satu smart contract di Ethereum yang ngebuat minting itu lebih efisien. Ki, tolong di note dong ERC, nanti jadi bahasan podcast selanjutnya. Apa itu ERC? ERC 721A. Jadi sebelum-sebelumnya ya teman-teman, untuk nge-minting NFT ini satu persatu, itu gasnya bisa bayar per NFT-nya, bisa bayar satu persatu tuh. Itu bisa $15 atau $20 sendiri gitu per satu NFT. Nah, dengan 721A ini, itu simpelnya gue bisa nge-mint puluhan, ratusan NFT, tapi bayar gasnya cuma sekali. Wah. Gitu. Wah, itu hemat sekali operational cost-nya. Dan setelah dia ngebuat itu, dia buat open source, semua tim after Azuki ngerilis 721A pakai code-nya si Azuki ini. Jadi makanya kalau lu lihat ERC 721A, A-nya itu SN Azuki. Wah, itu gokil. Dari situ gue juga jatuh cinta sama Azuki, salah satunya karena engineer-nya ya emang super smart. Ini kan tim gokil ya. Mereka masih berpendapatan gak sih? Dari mana sih pendapatannya? Oke, ya karena dari mereka timnya Azuki, ya tentunya sekarang mereka kerja di Azuki sendiri full time. Ya jelas dari Azuki. Nah, untuk Azuki Collection sendiri itu mereka dapetnya dari mana? Banyak ya. Satu, royalties yang tadi kita bahas. Jadi setiap penjualan akan ada royalties. Situsi tadi. Yes. Terus minting, minting pertama Azuki, terus dia kan bakal deliver banyak collections ya. Jadi Azuki OG itu first collections ada 10,000. Terus after that mereka juga rilis banyak collections. Yang terakhir ada Elementals. Nah, sekarang actually PFP gue adalah Azuki Elementals. Gue juga. Yes, Elementals itu the next 20k collections. Kalau di kalau di Bored Ape mungkin Mutant-nya ya. Jadi ada 20,000 NFT yang seperti Azuki yang lain, yang lebih murah dan bisa dibeli lah. Lebih murah nih, berapa nih? Ini gue sosokan nanya padahal gue punya. Iya. Berapa lu beli? Lu beli berapa tuh? Ya, Azuki profile lu berapa? Azuki Elementals itu di sekitar 0,6 ETH ya. Cuman nih gue pribadi sih gue beli di 1, something lah. Wah. Iya, itu di 0,6 ETH sekarang kalau dirupiahkan ya 1.800 US dollars, almost 2.000. Bro, tapi kalau lu yang 0,6 kayak gini, yang punya gua kayak gini, gua beli 0,68, lu murah dong, bro. Gua 0,68 ETH kemarin. Iya, sekarang harganya di 0,24 juta gua kemarin beli. Yes. 0,58. Floor price ya kan? Gue bukan beli floor price, gue beli yang mirip gua ya kan. Sama, gue juga gak beli floor kacamata price. hitam ya kan? Foto dari samping mirip, brother. Anyway, PFP gua itu gue beli dari Dingaling. Oke. Jadi Dingaling itu siapa? Dia super huge whales di Azuki. Whales itu apa sih? Whales itu orang yang kayak banyak duit lah. Oke, ya orang banyak duit lah. Banyak whales duit, ya. milioner, multi-milioner lah. Dia bahkan Azuki-nya mungkin ratusan. Wih, gila lu. Dan not only floors tapi rares Azuki. Dia juga early OGs. Ini orang Indonesia? No. Oh, bukan. Not Indonesians. Gue juga gak tahu sebenarnya dia asalnya dari mana. Dia nggak doxing ya, nggak doxing. Nggak reveal identity-nya. Nah, gue punya Azuki, gue bisa connect sama whales yang kayak gini bro, multi-millionaire. Gue juga bisa dong. Bisa, lu tinggal DM aja, lu pakai PFP-nya Azuki dan lu emang mingles dengan Azuki community. Itu in my opinion. Sorry, gue potong. Kalau misalkan gue DM dia tahu dari mana itu PFP gue punya gue. Oke, di Twitter sebenarnya sekarang udah ada bisa ada fiturnya ya untuk nge-connect Ethereum wallet ke X, ke Twitter itu bisa juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya lu di OpenSea-nya dinamain juga atau lu connectin Twitter lu di OpenSea lu, itu bisa kelihatan. OpenSea gue namanya Alitensai sih. Iya, misal itu lah, atau di Blur dan itu bisa juga kayak gitu yang di connect. Banyak cara untuk nge-proof bahwa si NFT-nya itu punya lu gitu. Gitu. Jadi pasti punya gua ya. Betul. Oke, lanjut. Nah, si Azuki
di Indonesia, makanya tadi gue tanya di Ngaling tuh di Indonesia apa bukan gitu. Maksudnya kayak tadi lu bilang lu berteman sama orang luar, lu bisa berteman sama Zagabon juga His US. Yes, semuanya base-nya di LA sekarang. Oke. All team Azuki. Wah, gila LA brother, Los Angeles. Nah, kalau di Indonesia sendiri ini orang-orang yang pegang Azuki itu masih ada gak sih? Azuki, gue bisa bilang the best community NFT di Indonesia ya. Ini agak bias juga sih. Menurut gue Azuki. Kenapa lu bisa bilang the best? Banyak OGs di dalamnya, smart people, smart degens, humble as well. Ada beberapa whales yang emang menurut gue super tajir mampus parah. Dia punya spirit Azuki. Di Indonesia juga dia running one of the biggest startup di Indonesia yang ijo-ijo itu gue mungkin nggak reveal identitinya di sini. Dia juga nggak reveal identitinya di Twitter. Banyak orang yang really smart, humble juga. Jadi dia humble nih. Gue bisa berteman sama dia nih kalau gue pakai. Yes. Lu di grup aja lu mention name, lu tanya-tanya, semuanya open sih, terbuka. Tapi gue beli 24 juta bro. Ya, tapi ya bakal kelihatan lah. Oh ya. But not really sih. Maksudnya nggak terlalu ngeliat. Oh lu cuman masuk ke komunitas kita cuman beli elementals yang murah yang harganya 24 juta supaya ngobrol sama kita. Punya dia berapa? Azuki community nggak ngeliat itu sih. Punya dia berapa emang? Punya dia berapa? Rarest Azuki yang spirit ya, kita bisa bilang itu spirit itu trade, gue nggak tahu, lupa sekarang di floor price-nya berapa. Waktu itu gue ngeliat still trading around 100 ETH plus lah. Buset, 100 Ethereum 3.000 kali 100 30.000 Ethereum. 30.000 Ethereum. Enggak, 100 Ethereum. 100 Ethereum. 100 dikali 3.000 berarti 300.000 sekitar 5 M-an. 5 M-an. Ya. Gila. 5M 6M. Nah, kalau orang-orang ini tadi lu bilang masih one of the best community gitu ya. Emang mereka kumpul di mana? Masih ada kumpul enggak sih? Ada ngobdar enggak ngobdar? Oke. Nah, ini juga panggilan nih buat Eva Azuki, buat Crypto AJ. Kapan gathering Azuki? Kalau misalnya yang mingle di cafe bla bla gitu sesekali ada sih. Cuman kalau event big di Indonesia belum ada. Itu mungkin lagi dimasak juga nih sama anak-anak Azuki Indo. Nah, tapi kalau daily aktifnya itu pasti di Twitter ya. Twitternya apa? Bikin grup? Ada grup Twitter, message. Grup message di Azuki Indo gitu. Itu ya mungkin sekarang. Nah, tapi tergantung market juga ya. Kalau misalnya market lagi slow, terus emang lagi nggak banyak event, nggak banyak apa, itu bisa jadi ya chatnya juga slow, nggak terlalu banyak conversation di situ. Tapi kalau lagi emang banyak deliveries, banyak event, wah itu bisa jadi chatnya bisa ratusan atau ribuan per hari gitu. Atau drama-drama NFT kita omongin juga di sana. Terus kalau gue boleh denger pengalaman dari lo atau cerita pribadi lo, berteman sama mereka atau connect sama mereka, ada momen apa nih? Ada lo mendapatkan maksudnya benefit kah pribadi, dapat fulus kah, apa tradingan barang mereka kah atau apa selama ini? Ada beberapa huge whales yang tadi gue ceritain di dalam. Ada banyak beberapa yang emang aktif di Web3 juga, not whales tapi aktif benar-benar, dan mereka punya karena aktif di Web3 ya. Jadi mereka juga riset project Web3 dan ini mereka apa nih Web3 ini? Terus harus dibahas nih apa nih harus Web3? ya kripto lah. Oke, ya, di kripto, kripto. Nah, dia bisa share alpha. Gue juga ada beberapa dapat ya info-info insider. Oh, ini sini bakal ngerilis tokens. Oh, ini akan ada event ini bla bla bla. Itu kadang gue ngeliat di chat di grup itu, akhirnya gue gue beli dan beneran bisa naik. Misalnya contoh kayak gitu. Oh, jadi lu dapat informasi investasi duluan gitu ya. Dapat sinyal duluan gitu ya. Di kripto atau di NFT gitu. Ini emang anak-anaknya NFT sih gitu. Ya itu salah satu doang sih. Terakhir, Azuki nih mau bikin apa sih? Sebenarnya dia tujuannya apa sih bikin ginian tuh? Yes. Apa dapat duit? Maksudnya timnya itu lulusan Y Combinator bro. Bukan sembarangan orang bro. Gue kalau bisa sampai sana nggak bikin podcast gue. Gue kalau di sana nggak bikin podcast ini gitu kan. Jadi emang mereka mau bikin apa sih? Oke, yang tadi Web3 anime universe. Terakhir projects yang dia rilis itu Elementals Azuki yang kita beli berdua. Ada 20K itu mau create anime, short anime. Jadi anime? Yep. Emang bikin anime tajir? Maksud gue Eiichiro Oda kagak tajir-tajir. Nah, revenue-nya gue nggak tahu gimana proses revenue-nya. Cuman
ini emang belum ada project satupun yang benar-benar ngebuat anime tapi funnya benar-benar dari community. Ya kita kan ngebeli si Elemental semua mint ETH-nya mereka dapat 2 million kalau nggak salah mereka raising. Nah dari situ ya mereka bisa produksi lah ya the top quality of anime. Nah dari situ bakal jadi apa? Menurut gua NFT sekarang itu nggak terlalu lihat banget revenue ya. Walaupun mungkin ada beberapa project seperti Pudgy Penguins yang berhasil banget. Penguins tuh nama NFT. Nama NFT, another projects lah, another collections yang dia bikin apa emang? Dia bikin plushes, toys gitu. Plushes, boneka kecil itu dijual. Nah itu orang-orang jadi aware terhadap si Pudgy. Nah ini diharapkan ya si Azuki pun create sesuatu yang mirip seperti itu. Anime yang attention-nya bisa nge-grab banyak attention. Masuk Netflix dong, harus banget sih. Kalau bisa masuk Netflix dan ya atensinya menurut gua bakal apalagi wibu-wibu ya, penggemar anime menurut gua nggak sedikit marketnya. Huge markets. So ya itu yang lagi mereka build sekarang ya. Kedepannya apa lagi gue nggak tahu. Cuman yang jelas yang selalu jalan itu event, terus streetwear drops. Biasanya ada collabs ya. Kayak kemarin itu dia collabs yang sama jaket Satoshi Nakamoto itu ada. Terus sempat collab sama racingnya Bybit. Gue lupa lagi collabnya sama apa. Cuman selalu ada collab every year dan itu selalu dikasih ke holdersnya. Oke, sebelum ditutup. Yep. Ada kemungkinan nggak si Azuki ini hilang? Maksudnya dia drop mungkin seperti Gozali, seperti NFT yang lain yang tadi lu bilang, yang kemarin lu bilang 90% dead gitu. Ada kemungkinan nggak? Dan akan lo jual nggak Azuki lo kalau misalkan dia nanti bull run kripto terbang, wah tiba-tiba harganya berapa? Lu jual nggak? Enggak sih, untuk yang PFP yang gue sekarang, gue bisa mengatakan mungkin ini kayaknya forever PFP gue. Ini udah lekat gitu identitinya sama gue. Ya, dan kalau misalnya murah lagi lu beli, langka lagi tuh ada kabuki bro, muka kabuki tuh salah satu budaya di Kyoto. Ntar kapan-kapan kita bahas lah. Iya bahas dikit-dikit. Nah ini dia, untuk anime dan Jepang culture kita nanti bahas ya next. Nah itu gue gak akan jual kayaknya. Dan ada gak sih kemungkinan dia bakal dead ke zero? Iya kalau misalnya berbicara ada kemungkinan ada ya. Cuman menurut gue super small. Gue super punya convictions yang tinggi sekali dengan si timnya tadi. Y Combinator, Facebook Engineer, super smart guys. Semuanya timnya super smart. Dan community-nya juga super strong actually. Kalau lu mingle di Twitter dan sebagainya, Azuki community itu one of the brightest, smartest people ever lah. Gila gue shilling banget ini. Lebay banget lu. Ajakan membeli bukan ini. Gue gak mengajak membeli, gue ngajak jual beli. Cuman gue hanya mengungkapkan kecintaan gue aja sih. Gitu. Tapi kalau misalkan nih nanti ada yang nonton dia beli Azuki Elementals misalkan 24 juta 25 jutaan juga, dia bisa berteman sama foundernya. Bisa. Lu coba ke komen aja di sini kalau emang lu pengen aktif di Web3. Coba mingle aja sama kita. Even lu belum punya Azuki atau Beans ya, coba aja lu aktif aja di Twitter. Apalagi tuh Beans tuh. Nah Beans one of the collections juga di Azuki. Jadi Azuki dia punya anak Beans, perusahaan atau brand anak kecilnya, anak collections namanya Beans Elementals yang gue beli sama Beans. Oke. Sama ada Bubu Experimental Collection. Apalagi tuh? Banyak banget bro. Bubu tuh sebenarnya satu Azuki, one of the Azuki dari 10.000 Azuki yang pertama itu, cuman di fragment di fractionalize, dijadi 10.000. Jadi satu Azuki nih, kan Azuki waktu itu sempat naik ke 30 ETH ya, mahal banget lah. Jadi satu Azuki-nya 1 M. Gak jelas. Banyak yang kayak pengen masuk ke Azuki community, cuman gak bisa. Iya, betul. Akhirnya Zagabond, yaudah let's do Bobu, let's create Bobu. Jadi satu Azuki kita fractionalize jadi 10.000. Ya udah 10.000 tinggal 1 M tinggal dibagi 10.000. Itu lebih terjangkau. Semua orang bisa. Nah, orang yang membeli Bobu jadi part of the community juga. Tapi kalau gua analisa dalam bisnis teori itu menghilangkan exclusivity sih. Itu sama aja kayak Louis Vuitton, terus brand-brand lain, Hermes dan lain-lain itu bikin versi murahnya untuk bisa berteman sama mereka, atau Ferrari bikin mobil kayak Avanza gitu yang murah. Ya itu kapan-kapan kita bahas lah. Kita bahas itu masih debatable. Ini juga eksperimen karena emang belum pernah ada yang melakukan hal tersebut. Jadi everything in Web3 in NFT sekarang menurut gue sih eksperimen.
let's see ya ke depannya 5 tahun 10 tahun. Gue excited sih. Bener-bener terakhir. Berarti kalau gua beli beans, gue bisa berteman sama orang-orang Azuki juga. Yes. Okay. You are part of the family. Welcome to the garden untuk kalian semua. Welcome to the garden. Itu apa tuh? Welcome to the garden itu apa tuh? Garden itu tempat kita ada di Discord. Oke. Anak-anak Azuki server Discord. Server Discord The Garden. Namanya The Garden. Yes. Dan emang konsep animenya itu kalau lu lihat di websitenya itu ada gate, Japanese gate yang merah itu. Oh ya, kayak di Kyoto gitu. Iya kayak di Kyoto lu masuk situ. Nah itu that's the gate of the garden. Masuk situ ya you are part of the family. Yeah. Ikuzo. Oke, sip. Mantap. Cukup mungkin buat hari ini. Nice info ya. Ini mungkin belum ada yang bahas ginian di YouTube ya sebenarnya ya. Harusnya belum ada. Belum ada. Gue siapa yang bahas Azuki di YouTube? Sangat yakin. Azuki Indo gue kenal semua, hampir gue kenal semua. Kayaknya nggak ada yang mau. Nggak ada yang bahas ginian ya. Oke, cool, nice. Sampai ketemu di Ngalus episode selanjutnya. Ngobrol asik soal Fulus.